Semarak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tak pernah luntur setiap tahunnya. Beragam tradisi unik dilakukan oleh masyarakat di setiap daerah sebagai wujud semangat dalam memeriahkan momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Tak terkecuali di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Tradisi tahunan yang dimiliki kota dengan julukan Bumi Sriwijaya ini dikenal dengan perlombaan perahu bidar dan diadakan di Sungai Musi Palembang setiap tahunnya. Dalam memeriahkan hari-hari besar seperti momen kemerdekaan dan juga hari jadi, Kota Palembang juga memiliki beragam tradisi unik dan menarik yang tentunya ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Tradisi itu ialah tradisi perahu bidar dan juga tradisi perahu hias. Nah, memang dalam 3 tahun terakhir ini, tradisi ini sempat ditiadakan akibat pandemi COVID-19. Namun bertepatan pada hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia, tradisi ini kembali digelar oleh pemerintah provinsi bekerjasama dengan pemerintah kota sebagai upaya untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Kota Palembang. Dan bagaimana selengkapnya? Ikuti di Ini Sriwijaya. Bidar merupakan singkatan dari biduk lancar. Diartikan sebagai seni dayung tradisional Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kemunculan bidar ini tak terlepas dari kondisi Kota Palembang, yang sejak dahulu telah dikelilingi oleh sungai dan anak sungai. Untuk itulah perahu bidar kemudian digunakan sebagai transportasi air dan dimanfaatkan untuk menjaga keamanan di wilayah perairan Sungai Musi Palembang. Perahu bidar sudah ada sejak zaman Kesultanan Palembang. Pada masa itu, perahu tersebut dinamai pencalang. Pancal berarti lepas, sementara ilang berarti menghilang. Sehingga maksud dari perahu pancalang ini ialah perahu yang cepat menghilang. Selain untuk berpatroli, pancalang juga digunakan sebagai alat angkutan transportasi sungai bagi sang raja. Selain itu juga dijadikan sebagai sarana untuk berdagang di sungai bagi masyarakat. Pancalang memiliki atap berbentuk kajang, kemudian dioperasikan dengan digayung menggunakan galah atau bambu. Pancalang inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya perahu bidar. Dan untuk menjaga kelestarian perahu bidar ini, maka digelarlah lomba perahu bidar hingga saat ini. Perlombaan perahu bidar ini mengajarkan pentingnya suatu perjuangan dalam meraih suatu hal. Oleh sebab itu, tradisi ini biasanya dilakukan saat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia serta Hari Jadi Kota Palembang. Nah, bidar ini, perahu bidar ini berdasarkan cerita-cerita tersebut berasal dari era Kesultanan. Bahkan juga ada yang mengatakan ini sebagai wujud dari peringatan ulang tahunnya Ratu di Belanda. Namun semua itu baru informasi yang bersifat cerita.
sebaiknya ke depan ada penelitian khusus tentang Bidar ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Bidar ini sudah berlangsung lama, bahkan sudah mentradisi dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya dalam hal mengadakan lomba-lomba atau pertandingan kecepatan lajunya perahu bidar. Perahu bidar ini memiliki filosofi, adalah salah satunya nilai kejuangan. Jadi dengan lomba atau dengan menggunakan bidar itu, kita dituntut atau kita diharapkan punya rasa kejuangan. Dengan cepat melaksanakan perjuangan itu, kemudian membutuhkan konsentrasi, membutuhkan upaya keras. Nah, itulah nilai-nilai filosofi dari bidar, sehingga ini baik kalau diimplementasikan untuk nilai-nilai kejuangan. Perlombaan atau festival perahu ini biasanya hanya akan diadakan pada momen hari-hari besar saja. Seperti Hari Jadi Kota Palembang yang jatuh pada 17 Juni dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus. Kegiatan ini menjadi tradisi yang selalu dinanti-nantikan oleh masyarakat Sumatera Selatan, khususnya warga Kota Palembang setiap tahunnya. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital.
Perlombaan perahu bidar menjadi tradisi rutin yang diadakan setiap tahun, tepatnya pada hari ulang tahun Kota Palembang ataupun hari ulang tahun Republik Indonesia. Namun dalam 3 tahun terakhir, tepatnya sejak pandemi COVID-19 melanda, tradisi tahunan khas Kota Palembang yang satu ini terpaksa ditiadakan. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengurangi potensi kerumunan yang dapat memicu penyebaran COVID-19. Seiring melandainya penyebaran COVID-19 di Kota Palembang, pemerintah Kota Palembang bersama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kemudian mengambil langkah untuk kembali mengaktifkan tradisi bidar ini. Selain bertujuan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia, hal ini juga dilakukan untuk menjaga kelestarian tradisi bidar bagi masyarakat. Biasanya perlombaan perahu bidar ini akan dibagi menjadi 2 rangkaian kegiatan. Yang pertama, perlombaan adu kecepatan perahu bidar, dan yang kedua, perlombaan perahu hias. Kegiatan ini tentu disambut antusias oleh masyarakat. Ribuan masyarakat terlihat memadati tepian Sungai Musi hingga Jembatan Ampera. Mereka sengaja hadir untuk menyaksikan secara langsung tradisi tahunan yang satu ini. Ya seru karena perlombaan gitu kan. Ya kalau ada yang menang itu senang gitu lihatnya. Terus Mbak, emang Mbak selalu setiap tahun nonton atau kayak mana tuh Mbak? Jarang-jarang sih, makanya kalau ada kesempatan tuh ini nggak bisa dilewati cak itu nah. Karena memang momennya 1 tahun Iya 1 tahun sekali. Ini pun semenjak corona kan belum ada, jadi setelah ada corona lagi sudah ada lagi kan, jadi ya jangan dilewati lah cak itu nah. Tak hanya warga lokal saja, namun banyak juga warga dari luar Kota Palembang yang turut hadir untuk melihat dan mengenal tradisi khas Kota Palembang ini. Saya dapat info di sini ada pesta perahu bidar, jadi saya dan keluarga tertarik untuk lihat di sini dan alhamdulillah saya lihat cukup animonya cukup banyak dan tadi di mana perahunya saya juga cari gitu kan, tapi saya senang menghadiri ini. Ternyata masyarakat banyak yang meminati dan harapan saya sih momen ini mungkin bisa dilakukan setiap tahun dan lebih baik lagi. Saya pengen nonton bidar. Nah, kenapa kita tertarik untuk nonton bidar ini? Iya menarik karena jarang terlihat. Seneng ya, menarik.
Menarik ya. Ah, Karena unik ya, mungkin Ya, cuma ada unik. di Palembang kayak itu ya. karena perayaannya tidak sering kan, sekali setahun. Kami pengen jenguk Bidar oleh karena sudah 2 tahun COVID tidak pernah diadakan, makanya sekarang diadakan kami pengen nyengok. Oh, biasanya kami tiap tahun sering nonton, oleh karena sudah 2 tahun ini COVID, jadi kami tahun ini kami pengen lagi nonton. Meski perlombaan perahu bidar kembali diadakan tahun ini, namun jika dibandingkan pada tahun 90-an lalu, antusias masyarakat untuk menyaksikan perlombaan ini jauh berbeda. Pada masa itu, warga sanggup berjejal-jejal untuk menyaksikan perlombaan perahu bidar. Karena selain sebagai ajang untuk meraih prestasi, perlombaan ini juga menjadi hiburan yang sangat menarik perhatian masyarakat Kota Palembang di kala itu. Untuk itu, tradisi semacam ini perlu dilestarikan dan terus dikenalkan kepada masyarakat. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai, sayang. Pak, jangan Ya? lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Ya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital.
dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia. Pelaksanaan Lomba Perahu Bidar tahun ini diikuti oleh 9 kelompok atau sekitar 198 peserta. Sementara untuk parade perahu hias melibatkan 36 peserta dari berbagai daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Ini sudah masuk perempat final kita. Ya, jadi masuk di pool A kita. Ya. Ini ada berapa peserta kita, Bang? Ini peserta seluruhnya 9 bidar itu. 9 bidar. Kalau ya. kita dewek bawa rombongan berapa banyak? Bawa 60 rombongan. 60 rombongan. Iya. Oke, ini targetnya apa? Oh, targetnya kita harus juara ini, Pak. Harus juara. Iya. Kalau persiapan dewek apa yang disiapkan oleh para tim? Oh, para timnya persiapan mulai dari makanan, sponsor istilahnya dukungan, mungkin doa, Pak ya. Nah, terus alhamdulillah kita diberinya kesehatan, Pak. Bisa mendayung dengan lancar. Nah, mudah-mudahan kita menang, Pak, hari ini. Iya. Kalau persiapan dewek itu dilakukan berapa hari, Pak? Oh, itu persiapan itu dijaga mulai dari pola makan sampai jangan terlalu banyak begadang, Pak. Itu aja, ayo. Berapa hari sudah persiapan untuk tim ini, Pak? Hampir 2 minggu, Pak, sudah. Iya. Ya. Maju! Berapa kali? Oh, ini seksi ini, Pak, pertandingan ini. Pertama itu babak penyisian, kedua perempat final, ketiga baru masuk final, Pak. Ya, menang, Pak. Dalam perlombaan bidar, biasanya satu perahu bidar dapat menampung setidaknya 20 hingga 22 orang peserta. Orang yang berada di posisi paling tengah perahu disebut sebagai juragan atau pawang bidar. Dia akan berdiri di sepanjang pertandingan dan akan mengatur kekompakan dan mengawasi gerak-gerik musuh. Sementara yang berada di bagian depan perahu dan bertugas sebagai pengatur dan memberi komando kepada rekan-rekannya disebut juru batu. Kemudian pendayung di bagian depan dan di bagian belakang disebut kemudi yang bertugas untuk meluruskan jalan. Dulunya rangkaian kegiatan dalam menyemarakan Hari Kemerdekaan ini dilakukan dalam 1 hari penuh dan dilaksanakan tepat pada tanggal 17 Agustus atau saat peringatan Hari Kemerdekaan. Berbeda dengan saat ini, di mana rangkaian kegiatan bidar dibagi dalam 2 hari. Namun hal ini tak menyurutkan antusias para peserta dan penonton untuk turut terlibat dan menyaksikan secara langsung perlombaan ini.
Meski perlombaan ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk melestarikan kearifan lokal khas Palembang, namun tradisi ini perlu dilestarikan secara serius. Dan hal ini tentu membutuhkan peran serta dari pemerintah. Pelestarian ini dapat dilakukan dengan pembinaan terhadap warga, khususnya generasi muda. Ya saudara, ternyata tak hanya warga lokal saja yang datang ke sini untuk menyaksikan tradisi perahu bidar ataupun perahu hias yang ada di kota Palembang. Namun ternyata banyak juga warga dari luar kota yang sengaja mampir untuk melihat tradisi perahu bidar yang ada di kota Palembang ini. Dan diharapkan tradisi perahu bidar ini dapat terus dilestarikan ke depannya, sehingga dapat lebih dikenal luas oleh masyarakat Indonesia dan juga generasi penerus selanjutnya. Tayangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini, dan saya Afifah Sari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu saksikan tayangan Ini Sriwijaya pada edisi selanjutnya.